Kalau sekarang itu cenderung tidak tercapai. Bukan asumsi dari angka-angka ya. Rancangan APBD Badung 2025 lebih rendah dari 2024. Dewan Badung lakukan pembahasan ulang. Kabupaten Badung merancang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan APBD perubahan tahun 2024. Pada tahun 2024, APBD dirancang mencapai lebih dari 12,1 triliun rupiah, namun di tahun 2025 APBD dirancang sebesar 10,4 triliun rupiah lebih. PLT Bupati Badung I Ketut Suyasa menjelaskan bahwa penurunan anggaran ini dilakukan berdasarkan pertimbangan realistis terkait target pendapatan tahun 2024 yang kemungkinan tidak akan tercapai. Menurutnya, apabila rancangan APBD 2025 terlalu tinggi dan tidak realistis dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Badung. Mengapa APBD tahun 2025 kita rancang justru lebih rendah atau nilainya turun dibandingkan dengan APBD kita di anggaran perubahan tahun 2024. Mengapa turun? Tentu kami harus berpikir realitas dan kami harus merancang anggaran yang sifatnya asumsi yang cenderung tidak optimis kita dapat capai. Mengapa demikian? Karena asumsi kami walaupun sifatnya sementara untuk APBD tahun 2024 perubahan yang kita rancang 12 triliun lebih, tampaknya walaupun ini sifatnya asumsi sementara, target kita kemungkinan tidak bisa kita capai sesuai dengan asumsi awal kita. Ya. Karena demikian, apabila tidak kami rancang lebih realistis di tahun 2025 nanti, tentu struktur APBD kita tidak kita harapkan berpengaruh terhadap kinerja kita di pemerintahan dan juga tidak kita harapkan berpengaruh juga pelaksanaan orientasi kegiatan pembangunan masyarakat di Badung. Karena anggaran yang lebih realistis itu akan dapat menjaga stabilitas dinamika pelanggaran pemerintahan itu sendiri, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Menggunakan bukan tidak realistis sekarang ini, bukan begitu bahasanya, tetapi tampaknya di kondisi yang terjadi, perhitungan kita awal pasti realistis, tetapi hal yang realistis kita pikirkan itu kan faktualnya kan tidak bersama. Nah, tentu dengan demikian, apa yang kita rancang nanti, kita harus berpedoman pada apa yang kita lakukan sekarang. Jadi demikian, kalau sekarang itu cenderung tidak tercapai, maka demikian kalau justru kita buat peningkatan lebih, maka kan tambah berat kita, 2 kali lipat berat beban kita ke depan ini dari segi APBD. Toh juga pada akhirnya nanti dalam rangka menjaga stabilitas APBD tahun 2025 ini ada kesempatan, peluang dalam satu proses konstitusional kita juga dalam pembahasan APBD perubahan tahun 2025. Apakah itu bisa mencapai targetnya lebih? Tentu di situ akan ditingkatkan. Tetapi sebaliknya apabila juga kiranya juga pesimistis dalam mencapai target itu, tentu dalam perubahan itu juga bisa dibahas secara konstitusional bersama dengan Dewan untuk melakukan penurunan. Demikian, acuan kondisi sekarang ini menjadi acuan primer kita ya untuk merancang anggaran tahun 2025. Tentu ini kami sedang kaji dan analisis dengan demikian pada berkaitan dengan nasib hibah dan BKK itu sendiri. Kami sedang melakukan pembahasan verifikasi ulang lagi terhadap hal ini, yang mana yang memang urgent dan tidak, dan apa dan bagaimana nanti keputusan final kita. Tentu juga kami akan konsultasi dengan Dewan yang terhormat, bahwa itu tidak, dan pimpinan Dewan untuk kami bahas bersama juga di Dewan. Soal itu merupakan keputusan bersama juga. Misalnya kebijakan itu informasinya juga harus sampai dengan para pimpinan Dewan setelah tidak. Kendati APBD 2025 lebih rendah, pemerintah daerah tetap membuka peluang untuk melakukan penyesuaian di pertengahan tahun apabila target pendapatan daerah pada 2025 tercapai.
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti akan membahas paparan pemerintah terkait RAPBD Badung 2025 dan memberikan jajaran eksekutif untuk bekerja hingga akhir 2024 guna mengetahui capaian pendapatan. Ya, saya kira ini kan baru rancangan ya. Jadi yang jelas unsur APBD itu kan ada 3. Ada pendapatan, ada belanja, dan ada pembiayaan. Kalau kita tarik ke belakang, APBD Badung 2 tahun ke belakang itu kan surplus. Nah mungkin ya di tahun 2025 ini diasai lebih kecil dari tahun perubahan 2024. Kenapa? Karena ini menunjukkan kehati-hatian dari rekan-rekan kita yang ada di dinas terkait atau OPD terkait. Silakanlah, kami belum bahas. Jadi rancangan baru ini di Dewan baru masuk, nanti kita akan bahas. Kalau memang itu sifatnya realistis, yang terpenting bagi kami sebagai parameter adalah 1, kebutuhan dasar. Apakah sudah dilaksanakan? 2, biaya mandatori seperti pendidikan, kesehatan. Tadi saya sudah jelaskan, sudah di atas dari biaya mandatori yang dipasang. Kemudian yang terakhir ya tentu ada program-program yang berskala prioritas. Yang tentu yang kami harus prioritaskan. Pertama adalah tentang infrastruktur. Nah, kita tahulah Badung ini ada 4 hal yang krusial yang harus kita selesaikan. 1, masalah kemacetan. 2, masalah sampah. 3, masalah air. Kemudian yang keempat ya tentu tidak terlepas dari pariwisata. Ini kan harus tetap eksis di Badung. Nah mengenai asumsi dari pendapatan untuk tahun 2025, ya silakanlah teman-teman eksekutif untuk merancang itu, dan kita coba nanti akan membahas lebih dalam lagi apa yang menjadikan dasar dalam penetapan APBD ini. Satu hal yang perlu saya sampaikan buat teman-teman, tidak satu orang pun bisa memprediksi bagaimana pariwisata kita ke depan. Karena kan pariwisata kita rentan dengan isu dan lain sebagainya. Kita harus memang mencermati dan hati-hati dalam pengalokasian anggaran. Nanti kita lihat setelah pembahasan. Asumsi dari angka-angka ya. Dan hari ini saya yakin teman-teman OPD dan saya sendiri pun masih optimis bahwa angka itu masih bisa tercapai. Ingat, bulan masih berjalan. Akhir tahun belum sampai.